Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad di channel Si Sampro. Seperti biasa di video kali ini dengan tema kita Obat M, obrolan asik dan mistis. Sekarang saya berada di suatu lokasi. Coba tebak. Ini adalah Gunung Abang dan puncak tertinggi Gunung Abang, John. Gak nyangka saya bisa sampai sini, tapi kenyataannya saya bisa sampai sini, John. Butuh perjuangan keras, butuh tenaga ekstra buat sampai sini, John. Jangan niat yang kuat. Banyak kejadian aneh yang saya alami ketika mendaki ke sini. Jadi ceritanya begini, kita nginap satu malam di sini. Pendakian kita mulai dari kemarin, tanggal 5 bulan 12 2020. Kita mendaki dari daerah Kintamani bersama 5 orang teman, termasuk sahabat saya Chris, atau bisa dibilang Mr. Jamrong. Kita mulai dari start kemarin, berangkat dari jam 1, kurang lebih jam 1 siang, karena ya kita janjiannya dari jam 10 sebenarnya, tapi karena teman-teman kita profesional semua, jadi kita jalan dari jam 1 ya. Itu kita jalan dari Denpasar. Setelah itu nyampe kita di Kintamani, kita diguyur hujan deras sekali, John. Hujannya sangat deras sekali. Terus setelah itu kita berhenti sebentar sambil kita ngopi-ngopi, kita nunggu hujan reda waktu itu. Setelah itu, walaupun masih gerimis-gerimis, kita mulai melanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, sampailah kita di pintu masuk pendakian kita. Di situ kita bayar administrasi dan kita isi form ya. Administrasinya 25.000 per orang. Setelah itu ada juga uang suka duka ya, yang kita bayar seikhlasnya di situ. Nah, dari situ kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju parkiran. Nah, sampailah tempat parkiran. Kita packing, kita siapkan alat-alat kita. Setelah itu baru kita berdoa dan kita lanjutkan perjalanan. Nah, dari situlah saya mulai merasa stamina saya turun. Kita di perjalanan itu pertamanya mulus jalan mulus. Setelah ada 200 meter ya perjalanan, saya hampir pingsan, John. Hampir pingsan. Terus setelah itu saya muntah-muntah, dibantu sama teman-teman buat istirahat sebentar. Terus barang-barang dibawain biar rileks dalam perjalanan, tapi tetap keadaan tidak membaik saat itu. Saya istirahat selama 15 menit waktu itu, baring sebentar untuk menuju pos 1. Nah, setelah itu saya berterima kasih sekali sama Bang Piko. Bang Piko yang membantu saya membawa barang-barang saya, dan buat teman-teman saya juga yang lain, saya juga berterima kasih banget karena sudah mensupport saya untuk bisa sampai ke sini dan tidak henti-hentinya memberikan saya semangat untuk nyampe di puncak ini. Setelah itu stamina saya sudah mulai kembali lagi. Saya bawa lagi ransel saya, tapi tetap keadaan saya ini namanya pendakian ya, dengan medan yang terjal, dengan medan yang bebatuan, licin, dan banyak sekali halangannya, banyak sekali kendalanya di situ. Setelah itu saya ambil lagi ransel saya bawa dong, walaupun kita jalan ya, jalannya kayak kura-kura, John, di situ, tapi semangat itu harus tetap kuat ya biar bisa sampai sini. Setelah itu kita nyampe pos 1 dan di situ pemandangannya luar biasa sekali, John. Itu baru pos 1, belum pos 2. Pos 1, di pos 1 itu luar biasa, dan alhamdulillah sekali ya kita masih dipertemukan dengan sunset. Karena dari pendakian itu kita mulai dari jam 5, John. Kita nyampe parkiran itu kita jam 5. Nyampe situ kita jalan, di pertengahan itu kita diperlihatkan dengan sunset sekali, dan itu luar biasa sekali pemandangannya. Nah, setelah itu
kita lanjutin lagi. Dari situlah menurut saya rintangan yang sebenarnya. Karena apa? Di situ kemiringannya kira-kira 90 derajat ya. Buat bagi pemula, menurut saya akan sangat sulit sekali. Buat bagi pendaki dadakan akan sangat sulit sekali seperti saya ini. Itu adalah pelajaran yang luar biasa sekali. Sebelum itu saya udah jogging, udah stretching, semuanya saya sudah lakukan ya selama 1 minggu itu. Tapi nggak cukup ya, nggak cukup sama sekali. Karena stamina saya tetap habis, malahan sampai muntah-muntah di jalan. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pendaki dadakan, harus dimulai dari olahraga yang ya menurut saya jangan pernah remehkan medannya ya. Namanya mendaki gunung pasti terjalnya luar biasa sekali ya. Gak ada kita mendaki gunung tanpa terjal. Jadi teman-teman, saya lanjutkan lagi perjalanan saya menuju pos 2 dari pos 1. Di situ kita sudah selesai foto-foto, terus menikmati pemandangan dari Danau Buyan. Kita lanjutkan perjalanan. Dari situ medannya luar biasa sekali, John. Saya terus semangatkan diri saya. Setelah itu ternyata di depan kita bertemu lagi sama teman-teman yang mau mendaki. Sampailah kita di pos 2, John. Kira-kira sekitaran jam 6:30. Udah mulai gelap sampai di pos 2. Setelah itu kita mendirikan tenda di situ karena kita tidak melanjutkan ke puncak. Di situ kita bertemu teman-teman pendaki lain juga di pos 2 yang banyak juga nginap di situ. Karena di Gunung Abang ini hanya punya 2 pos saja. Pos 1, pos 2. Setelah itu puncak. Ada juga yang menginap di puncak, tapi terjalnya itu lebih parah lagi ke puncak. Dengan beban yang berat, kalau menurut saya tidak sanggup. Jadi kita akhirnya memilih untuk menginap di pos 2. Di situ kita sekitaran ada 5 tenda di situ. Sama teman-teman yang lain juga banyak, kita kenalan di situ. Setelah itu nah, kita makan, tenda udah dibuat, setelah itu kita makan. Kita bercanda-canda di situ sama teman-teman yang lain yang baru kita kenal. Cukup bersahabat ya. Itulah pengalaman naik gunung. Walaupun kita baru bertemu sama teman-teman yang lain, tapi keakraban itu luar biasa sekali menurut saya. Gak kenal tapi sayang. Cepat sekali kita nyambung dengan obrolan kita. Setelah itu udah kelamaan, kita duduk di situ, akhirnya kita mau istirahat. Tapi John, ini yang paling parah menurut saya, angin. Sekitaran jam 1 sampai jam 2 itu masih aman-aman aja. Masih ya standar lah menurut saya. Dari suara-suara angin itu yang luar biasa menurut saya. Yang kayak ombak atau hujan gede itu ternyata angin. Akhirnya saya tidak bisa tidur. Hanya ada rasa takut di hati saya, takutnya pohon jatuh lah, terus tenda terbang lah, soalnya luar biasa sekali. Ditambah lagi dengan gerimis, John. Dinginnya luar biasa juga, John. Luar biasa sekali dinginnya. Nah, setelah itu saya lihat jam, udah mulai jam 4 itu. Nah, pendakian terus berdatangan nih, jam segitu pendakian terus berdatangan. Tapi mereka tidak nginap di situ. Mereka terus lanjut ke atas. Sampailah jam 7. Akhirnya teman-teman udah bangun semua. Kita duduk sebentar, kita ngopi-ngopi. Akhirnya saya berkeinginan untuk pengen ke puncak. Setelah itu teman-teman lain nggak ada yang mau. Dari kita berlima itu nggak ada yang mau ya. Akhirnya hanya 1 orang aja yang mau nemenin saya ke puncak, yaitu Mr. Jamrong. Sekalian kita bikin video, kita ngevlog di sini ke puncak kan. Ya kalau ke puncak dari pos 2 itu ya sekitaran setengah jam lah perjalanan bagi saya dan teman saya, karena kebanyakan istirahat di jalan.
Jadi barang-barang semua kita tinggal di pos 2 karena di situ kan ada teman juga. Biar lebih ringan kita ke atas, terus lebih enak kita mendaki tanpa beban. Akhirnya kita mendaki dari jam 8 kalau nggak salah. Dari jam 8 kita mendaki. Dan di situ kita bertemu sama teman-teman yang sudah mendaki dari jam 4 itu. Kita bertemu di situ. Mereka turun, kita naik. Mereka turun, kita naik. Sampailah saya di puncak dengan kesenangan yang luar biasa sekali menurut saya. Walaupun kita sudah sampai di sini, tapi kabut sudah menyelimuti tempat ini ya, seperti kalian lihat sendiri. Dan itulah keseruan dari kita naik gunung ya John. Keyakinan, kekuatan, dan yakinlah kalau semuanya akan indah pada saatnya. Nah jadi teman-teman, itulah cerita dari pendakian saya. Keseruannya luar biasa sekali. Mungkin inilah pengalaman yang saya sharing ya kepada teman-teman bagi yang pengen mendaki ke Gunung Abang. Jangan lupa stretching dulu, terus fisik dipersiapkan. Setelah itu peralatan semua dipersiapkan. Itu adalah bekal yang harus dipersiapkan. Biasa John, gak nyangka, gak pernah mimpi malah bisa nyampe sini John. Luar biasa. Pokoknya Gunung Abang ini keren banget lah. Teman-teman, sekarang kita mau jalan balik turun ya. Jadi kita udah lapar. Teman-teman yang di bawah yang di tenda tuh mungkin udah masak. Turun-turun nih kita mau makan besar lah dulu. Lumayan, isi-isi stamina yang udah. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Untuk masukan, ide kreatif ataupun kritik jangan lupa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semua yang ada di luar sana. Segala kekurangannya ya murni dari manusia, dari kita-kita ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai menyertai selalu. Bye-bye Corona.